Jadi ini cocok juga gitu ya bagi mungkin yang terlalu banyak problem, terlalu banyak beban juga, mungkin lebih cocok juga ke belajar ya namanya hipnoterapi. Tapi di sini sudah ada rekan saya, ini yang dari tadi kita akan mendetoksifikasi pikiran jelek. Maksudnya seperti apa ya? Mas Didit maksudnya seperti apa? Mau, silakan monggo, silakan Mas Didit. Mas, ini teman saya, bisa nggak sih dipraktekkan? Mungkin saya butuh bukti secara langsung dari Mas Dian, mungkin bisa membuktikan terhadap Mas Didit, atau mungkin harus kita tuker di sini atau bagaimana? Iya. Oke, baik, monggo silakan. Ya, jadi, oke, Mas Wida boleh duduk sebelah sana, saya boleh duduk sebelah sini. Iya. Jadi bagaimana ini, gimana Mas? ini? Mas Didit, ya keluarnya apa nih? Mungkin ada permasalahan psikis atau apa? Oke. Atau hanya ingin merasakan gimana sih kondisi hipnoterapi itu atau gimana? Boleh ya merasakan ya. Jadi intinya hipnoterapi atau hipnosis, kondisi hipnosis itu rileks dan nyaman aja sebenarnya. Ya, bukan seperti persepsi mereka yang katanya tidur seperti tengah malam, enggak. Santai aja mungkin. Sebelumnya sudah pernah dihipnosis sebelumnya? Belum ya? Oke. Belum. Oke. Jadi Mas Didit bersedia mau merasakan kondisi hipnosis? Bisa ya? Oke. Oke, bentar ya. Sebelumnya, ya Mas Didit pakai. Kenapa Mas Didit kelihatannya ini sudah memasuki atau bagaimana Mas? Belum? Oh belum. Belum. Oke. Jadi ini mau bisa di rumah juga. Ini ada rekan saya, Mas Didit, yang nantinya juga akan langsung dipraktekkan oleh Mas Dian ilmu dari hipnosisnya ya. Hipnosis. Oke. Jadi bagaimana? Ini nanti akan dibuat seperti apa? Cukup. Yang baik-baik. Enggak. Cukup Mas Didit merasakan kondisi relaksasi aja. Ya, kondisi hipnosis itu bagaimana nanti bisa diceritakan. Karena biasanya asumsi masyarakat mengenai ilmu hipnosis sendiri ini selama ini kan kondisi hipnosis tidak sadar. Saya akan buktikan bahwa kondisi hipnosis itu bukan tidak sadar. Karena pada dasarnya kalau tidak sadar itu hanya dua kondisi. Koma dan mati, itu tidak sadar. Iya. Nah, kondisi hipnosis bukan seperti itu. Sangat-sangat sadar. Bisa dirasakan. Mau merasakan? Untuk merasakan aja ya sebentar ya. Oke, bisa ditaruh mic-nya. Oke, Mas, ini aja simpelnya. Oke. Mas Didit berarti awal hurufnya D depannya. Benar. Bisa dibayangkan visualisasi, imajinasi di tangannya tulis huruf D aja di sini. Visualisasi sebentar. Bisa? Terserah, warna hitam atau putih terserah. Senangannya Mas Didit warnanya. Udah? Warna apa Mas? Hitam. Hitam, oke bagus. Tulis D. Udah? Sudah ditulis, dibayangkan? Sudah? Siap, oke. Sekarang pelan-pelan coba saya hapus. Kalau saya hapus kira-kira masih ada nggak tulisannya Mas? Masih ada? Hilang. Oke, saya kembalikan lagi. Ada? Ada. Tulis lagi sekarang. Kecil Didit. Jadi ketika nulis lama-lama ada matanya berat sekali, ngantuk sekali. Diikutin aja coba pelan-pelan. Terus ya, ada ngantuk matanya. Matanya tambah ngantuk sekarang. Tambah ngantuk berat sekali. Ngantuk, nah. Tambah ngantuk kan? Terus tambah ngantuk sekarang. Nah, tambah ngantuk. Oke. Oke, tidur. Oke, tetap tutup mata. Tetap tutup mata. Yang dibuka sebelum saya minta dibuka. Oke, relax, santai. Hitung dalam hati. 10 mundur ke angka 1. Pelan-pelan aja Mas Didit. Setiap hitungan membuat Mas Didit semakin mengantuk. Mengantuk sekali. Semakin mengantuk, semangat. Oke. Jadi ini bukan rekayasa. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafasnya membuat Mas Didit semakin mengantuk. Lelap sekali. Oke, bagus sekali. Nanti pada hitungan ketiga Mas Didit buka mata. Gak tahu kenapa mereka yang ada di depan Mas Didit itu kayak pelawak yang Mas Didit anggap lucu sekali, sehingga lucu banget menggelikan perut Mas Didit. Kalau mengerti anggukan kepala, bagus sekali. Siapapun yang saya tunjuk seperti pelawak yang lucu banget, sehingga Mas Didit ngelihat dia ngelucu banget, menggelikan perutnya Mas Didit, kocak banget, sehingga Mas Didit tertawa terbahak-bahak ngelihat pelawak yang kelihatannya benar-benar lucu banget gitu deh. Kalau mengerti anggukan kepala, bagus sekali. Pada hitungan ketiga tunjuk bernyata hanya dilihat Mas Didit itu adalah pelawak yang sangat lucu sekali. 1, 2, 3.
Oke. Ups. Oh, nggak apa-apa ya. Maaf ya. Kejatuhan. Duduk di atas. Nggak masalah. Enak kan Mas Didit tapi rasanya ya? Enak ya rasanya ya tapi ya? Tapi masih sadar kan? Bener kan? Masih dengar suara saya ya? Bener ya? Oke. Mas Didit bisa lihat. Kenapa Mas? Ada apa di situ Mas Didit? Oke. Dan ini juga lihat. Jadi ini sebenarnya di seperti apa sih Mas Dian sebenarnya? Ini stage Perform ya. stage hypnosis yang tadi sudah. Iya. Aku jadi agak nervous Mas Didit juga. punya takut sama sesuatu nggak yang berlebihan? Katakanlah hewan atau apa? Yang benar-benar bikin takut apa nih? Terserah apa nih? Saya ingin tahu. Pasti ada nih. Takut sama apa? Asal jangan sama cewek. Kecoak ya? Takut banget sama kecoak. Oh cicak ya? Kenapa? Yang ditakutnya dari mananya? Yakin? Geli? Oke. Nah, ini di jam tangan ini ada cicak itu. Oke. Oh ya cicaknya hilang. Nggak ada. Mana ada cicak? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Oke. Coba Mas. Sebentar. Aduh. Saya kan coba terapi ya. Terapi Mas sekarang di sini nggak ada cicak ya. Ini karena live ya siap. Dan ini cicak sebenarnya kan. Nah, Mas, saya mau tanya. Lihat sebentar. Saya mau tanya. Cicak kan? Iya. Oke. Nah, ini nyata di depan Mas Didit benar-benar cicak. Betul Mas? Iya Mas. Mas, cicaknya lucu nggak? Dilihat dulu. Nggak lucu. Oke, ini sebentar. Jangan lari. Saya akan merubah mindset Mas Didit. Oke. Yang digeliin dari cicaknya ini apanya? Bagian mana? Coba dilihat sebentar. Oke, dari jauh dulu. Dari mananya? Ekornya. Ekornya geli, buat geli. Berarti tubuhnya enggak ya? Enggak seberapa ya? Enggak seberapa. Oke, binatang yang disuka apa? Yang enggak dijijikin atau ditakutin apa? Kucing ya? Oke, itu tadi ekornya ya, yang jijik ya. Kalau saya dekatkan gini, tambah jijik enggak? Tambah jijik ya? Iya, oh jijik ya. Oke, sekarang gini, bayangkan aja ekornya, dilihat ekornya. Sekarang berubah pelan-pelan, nyata di pikiran Mas Didit, berubah menjadi seperti ekor kucing. 1, 2, 3, dibayangin. Coba lihat. Nah, jadi cicaknya, ekornya jadi ekor kucing. Lucu kan? Iya. Lucu kan? Iya. Tapi badannya tetap cicak. Kenapa? Bulunya lebat. Lebat ya, iya. Tapi tetap badannya cicak kan? Iya. Masih jijik nggak sama badannya? Badannya. Oke, sekarang coba ekornya aja yang dipegang. Oke, badannya saya taruh sini, ekornya yang dipegang. Nggak takut ya? Oke. Kalau badannya coba dipegang, oh takut. Oke, sekarang badannya yang jijik ya? Badannya yang jijik ya? Oke. Sekarang coba kepalanya saya ganti kepala kucing kepalanya. Jadi nggak takut ya? Nggak ya? Nggak takut kan? Tapi badannya yang masih geli ya? Badannya ya? Oke, sekarang bayangkan Mas. Ini cicak. Semua yang ada di perasaan Mas Didit, perasaan apapun mengenai cicak, sekarang pelan-pelan saya rubah. Coba dilihat cicaknya sekarang. Saya rubah, cicak ini perlahan-lahan seperti seekor kucing. Tapi tetap wujudnya cicak. Pemirsa, masih di acara Degan Masih kita lanjut dengan Mister Dia. Tepuk tangannya mana dulu dong. Lebih semarang lagi nanti Anda, lebih banyak lagi nanti manfaat Anda ya. Wih, energi positif. Mas Dian, apakah ada kemiripan antara hipnotis dengan gendamtis? Gendamtis. Sesuai teks. Seperti gendamtis. Oke, baik. Pertanyaannya luar biasa ini sebenarnya. Ini yang bisa membuka pikiran atau mindset orang-orang yang negatif mengenai hipnosis.
Jadi antara hipnotis dengan gendam itu sebenarnya sama. Yang membedakan hanya bahasa. Di Indonesia hipnotis tidak ada. Yang ada gendam. Oh. Di luar negeri, Amerika Serikat dan lain-lain sebagainya, gendam nggak ada. Yang ada hipnotis. Mas Dian, di sini juga ada gendam itu gendamnya? Oh iya. Itu gendam. Tung. Itu gendam. Oh, gendang, iya. Kalau sana di kampung saya gendon ya itu. Monggo dilanjut. Jadi hanya istilah sebenarnya. Karena di tanah Jawa itu kental dengan mistiknya. Iya. Sehingga gendam yang sebenarnya sama dengan hipnotis dalam proses belajarnya agak sedikit berbeda. Kalau gendam sedikit, bahasa gendam ya, gendam belajar hipnotisnya sedikit ada unsur mistik. Mungkin ditambahin harus ritual, membaca Puasa. mantra, puasa. Ilmu hitam gitu Seperti ya. itu, Bu. Tidak juga, Om, tidak juga hitam gitu. Yang menghitamkan kan Om Bambang sendiri. Saya enggak, ya kan? Nah, sesuai persepsi mereka ketika melihat apa yang dilakukan. Oh, itu ya. Kalau yang dilakukan baik berarti putih, Om, ya kan? Gendam sendiri positif sebenarnya untuk kebutuhan sirup, seperti untuk kalau apa ya, istilahnya nyape anak Nyape. supaya dia nggak nyusu lagi, itu teknik gendam sebenarnya juga. Tolong dicapai setuju anak saya ini. Aku kalau disapai aku desa. Ayo. Dasa berdiri. Oke. Iya, Gitu ya Mas ya. iya seperti itu. Iya, kalau tadi kan dengan gendam, itu Iya. kalau misalnya dengan perbedaan termasuk sihir atau klinik nggak? Kalau gendam yang di tanah Jawa, hipnotis yang di tanah Jawa, gendam ya, itu memang ada sedikit unsur klenik ya. Saya tidak bisa mengasumsikan bahwa itu sihir juga. Tidak bisa mengasumsikan itu juga sihir. Jadi mungkin persepsi mereka ya mengatakan itu sihir. Bahkan saya pernah di salah satu media diambil video saya waktu praktek di YouTube. Dimasukkan di berita sihir, mengenai sihir. Nah, itu sudah salah sebenarnya. Hipnotis sendiri nggak ada kaitannya dengan sihir, tidak ada kaitannya dengan unsur klenik. Gitu. Hal-hal klenik itu sebenarnya membuat menjangkar ya, kalau bahasa hipnosisnya anchor. Menjangkar bahwa sadar kita agar yakin, karena di tanah Jawa maklum lah, Iya. suka klenik. Iya. Kalau nggak diberikan seperti itu, Iya. Kalau misalnya kita pengen nyoba nih, apa namanya? Biasanya kan langsung gitu dari jarak jauh juga bisa kalau kita mencoba menghipnotis seseorang gitu ya. Nanti kita akan Kamu nyolok motor. Maaf ya. Ini asisten saya. asisten saya kira Asisten. asisten Iya. bukan ya? Oh, Iya. iya. Ini asisten saya. Iya. Oh, jangan dikira Saya kira seperti itu. Apa? Jangan. Makanya kok terus berdiri dari tadi, saya tadi yang lihat berdiri terus Om Bambang. Gitu. Kalau nyata aku yakin mau. Kalau aku yakin dia yang nggak mau. Ini asisten saya ini. Terus, ayo Oke, lanjut. peran positifnya tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Kira-kira sejarah tentang hipnotisnya nih, Mas Dian. Dari mana ini sejarahnya? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai sejarah itu banyak. Jadi banyak versi. Cuman yang jelas memang kalau hipnotis sendiri, bahasa hipnotis sendiri dari luar negeri. Dari luar negeri. Dari Ngerti luar negeri? Luar negeri tahu luar negeri yo. Hipnotis itu dari luar negeri ya. Betul sekali. Aku ya baru tahu ini. Om Bambang sendiri mungkin sudah pernah dihipnotis belum? Om Bambang sendiri sudah pernah dihipnotis belum? Mungkin udah pernah belum sih sebenarnya Om Bambang? Gak pernah lah. Simpelnya hipnotis itu kan kondisinya nyaman sekali Om. Iya. Nyaman sekali. Jadi ketika Om Bambang terfokus udah masuk kondisi hipnosis. Contoh Iya, seperti ini. contohnya Kalau ya. Om Bambang lihat tangan seperti ini, kira-kira tangan saya mengapung nggak di sini Pak? Enggak. Enggak. Oke, kalau seperti ini Mengapung. mengapung. Kalau seperti ini Nempel. nempel. Oke, kalau seperti ini biasanya ada rasa ngantuk. Biasanya kalau Om Bambang lihat, coba dilihat Om. Ada rasa ngantuk sedikit. Iya. Iya kan? Di sini nggak ngantuk Om. Udah ngantuk. Sekarang mulai ngantuk Om. Ngantuk. Sekarang mulai ngantuk lagi. Mulai ngantuk lagi. Dan ngantuk lagi sekarang Om. Ngantuk lagi Om. Ngantuk lagi. Oke, ngantuk lagi.
Terus ngantuk lagi. Terus ngantuk lagi. Ngantuk lagi, Om. Ngantuknya tambah kuat, Om. Ngantuknya tambah kuat. Ngantuk. Tidur. Bagus. Tidur yang dalam, tidur yang nyaman, tidur yang dalam. Oke, bagus sekali. Suara yang didengar Om Bambang, siapapun membuat Om Bambang semakin mengantuk. Ngantuknya dalam sekali. Bagus sekali, luar biasa. Oke. Ngantuk sangat kuat ngantuknya sekarang, Om. Saya akan menghitung 5 mundur ke angka 1. Setiap hitungan membuat Om Bambang semakin nyaman, ngantuknya semakin dalam. 5, 4, 3, 2, 1 semakin. Buka mata. Oke, lihat orang-orang di depan Anda dulu. Lihat satu titik fokus. Oke. Oke, buat kalian yang sekarang memasuki kondisi yang sangat nyaman, kalian yang saya sentuh,